Kali ini saya sudah di Desa Cabean Kidul, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, yang sudah sampai di rumah salah satu perajin kerajinan tangan yang membuat kulit ikan pari. Langsung saja saya mewawancarai beberapa pertanyaan dan sambil mengalir. Ya, selamat sore Mas. Ya, sore Mas. Mas siapa ya namanya? Saya Ardiansyah Priambodo, Mas. Oh iya. Aslinya mana Mas? Saya itu asli dari Kabupaten Blitar, Mas. Oh Blitar, Jawa Timur ya? Jawa Timur. Oh, iya. Sampai ceritanya gimana Mas? Sampai di sini dapat orang sini dan usaha seperti ini, itu gimana ceritanya? Ya, awalnya itu saya dan istri itu kan di sekolah yang sama, Mas. Di Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta. Nah, itu memang namanya Akademi Kulit, jadi di situ kami ya diajari untuk mengolah kulit. Nah, terus akhirnya kan setelah menikah di tahun 2013 itu saya dan istri sepakat, nah itu untuk menjalankan usaha kulit yang dibidik, yaitu kulit-kulit yang intinya bahan baku sekitar. Jadi karena Rembang itu hasil lautnya kan ada berbagai macam kulit yang bisa dimanfaatkan. Kulit ikan ya? Kulit ikan. Nah, akhirnya kita waktu itu ngolah 3 jenis kulit. Itu yang awal malah ngolahnya itu ikan buntal sama ikan toge. Toge itu sama buntal itu sering diasap, Mas, sering dijual di ibu-ibu penjual sayur itu. Nah, kalau yang ketiganya itu malah di tahun 2015, mulai kan 2013, yang pari itu 2015 baru memulai. Nah, itu akhirnya setelah kita usaha di bidang itu, mau tidak mau saya sendiri memutuskan untuk bagaimana supaya kontinuitas bahan itu loh, Mas, tetap stabil gitu kan. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk ya sudah, kita tinggal di Rembang gitu. Ya memang kan ide usaha itu yang akhirnya membuat dimana kita harus mengembangkannya gitu, Mas. Nah, gitu. Itu. Terus untuk pengolahan ikan pari seperti ini itu tahap-tahapannya gimana Mas? Cara pembuatan mulai dari nol sampai dengan bahan jadi itu gimana? Iya. Jadi kalau ke kulit pari itu istilahnya sebelum kita buat barang itu disamak dulu. Disamak itu yang pari kan kayak gini misalnya ya, Mas ya. Awalnya kan pari itu dari pengepul masih di sini, masih ada tulang, daging loh. Nah, itu harus bersihkan dulu. Setelah itu kita olah dengan bahan-bahan kimia mulai dari kapur, terus istilahnya betting agent itu untuk melonggarkan daging-dagingnya lah istilahnya gitu ya. Nah, nanti ada formalin itu untuk bahan penyamaknya, sekaligus pengawet supaya tidak busuknya gitu. Ada melemaskan, ini ada peminyakan, minyai gitu kan, supaya lemes gini. Ini tahap-tahapannya banyak Mas? Banyak, nyamak aja itu tahapannya ada 22 tahap, Mas. Ibarat selesai itu 1 minggu nyamak itu selesai. Nah, nanti 1 minggu selesai nyamak ya, setelah itu dikeringkan itu butuh waktu, kalau musim hujan gini rata 5 hari, Mas. Itu baru jadi kayak gini nih, tapi belum lemes. Nah, untuk lemes dikasih stacking istilahnya. Stacking itu digosek-gesek gini manual, Mas. Itu ada alatnya manual gitu. Itu sebelum jadi produk. Lalu kalau udah jadi gini, ini namanya crusting. Crusting itu lembaran sudah disamak, siap untuk jadi barang jadi. Nah, kalau sudah gini tinggal nanti kalau mau jadi produk tinggal kita pola sesuai kebutuhan. Misalnya mau jadikan dompet laki-laki misalnya kayak gini misalnya ini. Nah, kayak gini nanti ya kita pola ya. Polanya kan harus sekian ya. Kita pola, kita cat gitu. Nah, setelah itu kita jahit. Nah, nanti
kita gabungkan. Kalau saya kan umumnya menggunakan bagian dalamnya kulit sapi. Nah, ini jadi luarnya ini kulit pari. Ya, ini luarnya kulit pari, yang bagian dalam ini kulit sapi. Nah, itu untuk sekilas tentang produksi dari mentah sampai barang jadi. Seperti itu Mas, Ya. kurang lebih. Mas Ardi, untuk Ya. mendapatkan bahan kulit ikan pari seperti ini kira-kira dari mana, Mas? Ya, kalau bahannya kita bisa menghubungi pengepul, istilahnya pengepul itu yang memang dia nampung pari. Sebenarnya dia kan jual daging tuh Mas. Jadi sejak dulu memang pari itu sudah dijual dalam daging atau kulit. Sebenarnya saya pesan ke pengepul itu berupa kulit, lembaran-lembaran yang sudah digarami. Jadi ada yang dari Rembang, itu kalau pengepul Rembang itu di Tanjung Sari. Di TPI ya? TPI, kan TPI-nya Tasik Agung yang besar, cuma dia di Tanjung Sari. Tapi kalau saya kekurangan bahan, ya pesen sampai ke Lamongan sana Mas, TPI Berondong, atau di Tuban itu di Bulung Bancar itu. Kurang lebih dari situ, dari pengepul pari dan pari. Terus untuk dari mulai bahan sampai jadi, ini salah satu produk-produk dari Mas Ardi. Nama usahanya apa Mas? Saya nama usaha Arma Leader and Craft. Arma Leader ALC, and Craft ya. Iya. Ya, ini salah satu dari sekian banyak produk-produk dari Mas Ardi dengan nama usahanya Arma Leader and Craft ya. Ada tas ya, ada dompet seperti ini dengan berbagai macam motif dan ukuran ya, ada juga gelang ya, gelang seperti ini unik banget, gantungan kunci untuk mobil motor ya, dan ada sabuk Jasper ya, seperti ini. Tiga. Mas, untuk pemasaran produknya kira-kira sudah sampai di mana aja Mas? Mulai dari lokal sampai ke manca, mungkin mancanegara. Oh, ya. Jadi memang untuk kita berbicara ke arah pemasaran itu, dari kami itu menjualnya tidak hanya produk Mas. Nah, istilahnya leader dan craft. Leader itu istilah untuk kulit yang sudah disamak, craft itu untuk kerajinan. Ya, artinya kulit itu kalau ada perajin atau penyamak yang membutuhkan kulit mentah, kan menipiskan seperti ini itu tidak semua pengolah kulit itu bisa Mas. Alhamdulillah kami pernah dilatih sama Balai Besar Jogja ngolah pari sekaligus nguliti. Alhamdulillah sekarang bisa nguliti sendiri. Bahkan itu ada orang yang bisa nyamak tapi nggak bisa nguliti, jasakan ke kami gitu. Nah itu kami menjual kulit, intinya ya ini kulit crusting itu sudah disamak atau kulit mentah yang mungkin para pengolah tidak bisa menguliti. Kemudian kalau yang sudah jadi ya seperti ini produk-produknya. Nah untuk yang barang jadi bisa kita rutin ke satu daerah tertentu. Kita ibaratnya pernah pameran di Jakarta, terus punya pelanggan di Kalimantan, terus kita kasih kartu nama, terus dia jadi langganan. Terus ada juga yang melalui kita kan, kalau yang marketplace masih awal-awal ya, kayaknya sejak dulu itu sosial media Mas, Facebook, Instagram itu. Alhamdulillah itu sudah banyak sekali mendatangkan konsumen gitu. Akhirnya ada yang reseller gitu. Reseller itu biasanya ya kalau minimal pembelian saya batasi 6 PCS itu apa aja lah gitu. Apa aja produk. Alhamdulillah kalau reseller ada yang di Rembang, ada yang di wisata apa itu yang Raja Ampat itu, itu ada yang dari sana. Yang paling intens mengambil barang itu ya yang reseller dari Rembang sendiri. Itu memang mungkin karena penghasilnya dari Rembang ya. Jadi ibaratnya kita dikenal sebagai penghasil kerajinan kulit pari.
Itu yang kalau produk. Tapi kalau yang kulit ini alhamdulillah mas, walaupun belum banyak negara yang dituju, ini alhamdulillah sebenarnya pesanan dari Cina ini mas. Dari Cina. Iya, kulit ini dibeli oleh mereka untuk dijual lembaran kulit. Nanti mereka akan mewarnai ini menjadi kulit yang siap produk sudah berwarna. Nah itu alhamdulillah ada kerjasama sama Cina. Sejak tahun 2016 ya, alhamdulillah masih walaupun sedikit tapi sudah dipercaya sama buyer gitu loh mas. Alhamdulillah. Nah itu untuk ekspor ke Cina itu ekspor sendiri atau melalui biro mas? Ya otomatis kalau kayak saya ini ya minta bantuan sama itu loh mas, istilahnya forwarder itu. Forwarder itu ibaratnya agen pengiriman luar negeri gitu loh. Iya karena kan dokumennya ribet. Iya, ekspor itu ya. Jadinya mending saya pasrah ongkir berapa gitu kan, asal bayar setuju ya sudah. Tuh mas, tidak sendirilah, tapi kita melalui pinjam bendera gitu loh. Cuman saya langsung sama buyer, tidak tangan kedua, tangan ketiga tidak. Saya langsung sama buyer. Iya, gitu. Belum apa ya istilahnya bisa ini loh, sebenarnya kan harus kita itu profesional gitu. Nah belum bisa, harusnya kirim tapi saya itu masih minta di ulur waktunya karena belum sesuai target. Oh iya. Alhamdulillah untuk buyer itu nggak ada masalah loh mas. Yang penting hasilmu bagus. Iya, iya. Yang penting hasilmu bagus. Gitu. Ya terkadang ya juga dikejar. Kok belum selesai? Saya alasan. Jadi ngolahnya itu pak perlu pematangan yang lebih. Soalnya permintaan Anda seperti ini, seperti ini. Gitu. Nah, dalam penjualan kulit ikan pari dan produk-produk turunannya itu kira-kira Mas Ardi bisa meraup omset berapa? ya kalau rata-rata omset ya itu di angka 25 juta mas. Per bulan ya? Iya, tapi kalau corona itu nggak bisa dibilang mas. Wah itu semua terdampak. Iya mas, anjlok mas. Tapi alhamdulillah walaupun anjlok cuman masih ada pembeli lah mas. Khususnya pembeli kulit itu masih ada. Sempat kan negara-negara lockdown itu. Nah, yang ekspor itu, jadi saya itu selain ekspor juga menyetor ke orang yang ekspor gitu. Jadi ada konsumen saya yang dia juga jualan kulit, belinya ke saya gitu. Ada itu dari kepesuruan. Nah waktu dia bilang wah negara sing tak tuju lockdown mas, try dulu. Tapi alhamdulillah kan saya tidak hanya itu, juga ada perajin yang membutuhkan kulit. Kalau perajin kan nggak mungkin dia nyaman, pasti beli kulit praktis gitu kan, tinggal produksi gitu. Nah, itu alhamdulillah ya masih jalan, nggak mati sama sekali gitu loh mas. Terus selama usaha pengolahan kulit ikan pari dan produk-produk turunannya seperti ini, kira-kira kendala apa mas yang dihadapi? Ya sebenarnya kalau kita itu bergeraknya ke produk yang menengah ke atas ya mas. Ya. Kalau dibilang ya, kalau saya bilang di omset kok hanya 25 itu kan kecil sebenarnya untuk skala produk seperti ini kan. Mau saya jual kayak dompet gini aja itu 225 misalnya ya mas ya. Itu. Nah itu dari situ kendalanya itu di SDM mas. Jadi kita itu sejak merintis di 2013 itu baratnya banyak lah internal itu yang menjadi kendala. Tidak bisa dijelaskan secara gamblang, cuman akhirnya ke SDM ini pengaruh gitu loh mas. Pekerja kalau kondisinya mungkin belum memungkinkan, kita juga tidak bisa menambah gitu. Tidak bisa membuat istilahnya peraturan tegas karena kan istilahnya berhubungan dengan tempat produksi yang diharapkan gitulah ya mas. Selama ini pekerjaannya ada berapa mas? Alhamdulillah ada 3 orang mas. Ada 3 orang. Nah dulunya sih ada, dia simpang siur ada pernah 5 orang, 2 keluar gitu. Tapi kalau 3 orang ini alhamdulillah selalu ada gitu. Ibu-ibu kan mas ya, ibu-ibu yang sudah
sejak dulu mas, sudah bertahun-tahun, sudah ada tahun 2015 membantu mengolah kulit gitu. Itu sih. Kalau yang apa, tenaga laki-laki satu mas, ya itu mas, SDM itu cuman antara mereka dengan saya itu tidak bisa dikerjasamakan secara penuh gitu. Misalnya nih, mereka saya pasarai ngolah kulit juga nggak bisa mas, nggak bisa. Nah sementara kalau pengolah kulit saya udah keluar, nah saya harus ngolah sendiri gitu mas, saya ngolah sendiri karena mereka itu diajari pun dia tidak akan mampu gitu loh, sampai menerapkan obat-obatan kimia yang ini ke proses apa, berapa persen, feeling untuk kematangan bagaimana, nah itu kendalanya di situ. Nah itu kan pekerjaannya kan rata-rata Masih muda mas, masih muda. iya masih muda, ya ibu-ibu muda gitu loh mas. Ya. Tapi kalau misalkan membutuhkan pekerja yang lebih smart lagi, misalkan seperti apa gitu, bisa. Sebenarnya saya itu mau tidak mau harus membuat tempat produksi baru yang memungkinkan untuk menampung lebih banyak kapasitas, kuantitas SDM mas, sebenarnya. Nah itu masih belum saya jalankan karena yaitu idenya itu di lokasi ini, nanti di belakang rumah saya ini akan saya tata itu. Ya untuk sekarang kan seperti tadi sudah saya jelaskan, memang masih belum dipindah itu loh. Nah itu intinya. Kalau saya yakin kalau sudah ditata, sudah disesuaikan sesuai dengan standar lah ya mas, insya Allah saya gampang mas untuk mencari tenaga baik secara kuantitas dan kualitas gitu loh mas. Intinya gitu. Terakhir mas, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam usaha seperti ini dengan adanya pandemi seperti ini di tahun seperti ini, nah itu harapannya untuk kedepannya gimana? Ya, kalau saya sendiri sih untuk harapan itu bagaimana supaya khususnya kalau saya ekspor itu gini mas, ya hubungannya dengan dokumen gitu itu rumit gitu loh. Ya harapannya kalau ada mungkin sektor UKM yang bisa untuk menghasilkan walaupun sedikit devisa, itu mohon untuk pemerintah mendorong secara maksimal, mungkin bisa dibantu di pemenuhan perizinan tertentu untuk dokumen ekspor gitu, ya? Supaya lebih mudah ya, supaya bisa sebenarnya untuk menjadi pengekspor sendiri itu bisa, cuman kalau tidak didukung dengan, kan biasanya ada pelatihannya mas? Ada ekspor harus didukung sama pemerintah juga gitu loh mas, khususnya pembatasan tertentu. Misalnya ada surat namanya COO. COO itu biasanya bayar meminta. COO Certificate of Origin kalau kita ngomong surat keterangan asal. Nah itu harus ini Disperindak yang mengeluarkan COO dari Indonesia itu harus connect benar-benar dengan Disperindak di negara tujuan, kayak ke Cina gitu. Itu harus connect gitu. Nah ke situ terkadang itu dari salah satu pihak itu kurang connect gitu loh. Jadi kita akhirnya uring-uringan sama buyer gitu. Buyer merasa barang ini sudah sampai kok belum bisa diambil gitu. Nah, ternyata komunikasi antar penerbit dan yang menerima kan kayak COO itu kan di-scan mas, scan upload. Jadi kita sudah men-scan. Nah terkadang juga pihak sana juga kurang tanggap, sudah di-scan, di-upload, nah itu sana tidak segera memeriksa. Nah akhirnya terlambat kan kalau belum terbaca itu nggak bisa diambil barang yang di bea cukai itu mas gitu. Nah harapannya intensitas komunikasi khususnya ke arah birokrasi itu lebih kami dibantu di arah situ, karena supaya kontinuitas barang, kelancaran itu juga kami dapat terbantu. Kalau untuk produk mudah-mudahan ya setelah pandemi
itu kembalilah daya beli dari masyarakat itu, supaya ya untuk selera ke arah produk-produk yang menengah ke atas itu kembali bergairah gitu. Kan saat ini kan resesi mas, dapat katakan gitu ya. Jadi kalau dulu saya kalau mau hari raya itu dapat pesanan dompet itu banyak banget, bos-bos kapal itu menghadiahkan untuk relasi anak buahnya. Nah itu tahun corona tahun 2020 itu nggak ada mas, nggak ada. Nah itu kan ya seperti itulah harapannya, mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit corona ini tidak lagi menimpa Indonesia khususnya dan dunia, sehingga daya beli itu terangkat lagi mas, tidak lagi negara-negara itu resesi gitu loh. Ya begitulah harapannya mas. Ya, terima kasih Mas Adi atas bincang-bincangnya dengan kami. Semoga kedepannya dapat bisa lancar, ya, barokah, dan dapat diterima masyarakat kembali setelah adanya pandemi berakhir. Ya. Begitu bincang-bincang kami dengan Mas Adi, pemilik Arma Leather and Craft, ya, di Desa Capian Kidul, Kecamatan Hulu, Kabupaten Rembang. Dengan adanya pengolahan kulit ikan pari, ya, diharapkan untuk dapat memberikan dampak yang positif untuk ekonomi masyarakat sekitar. Ya, dari Isa Ansori dan Iqbal Madi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Waidah, owner Rumah Jahit Valin, Sumber Rembang. Saya senang sekali dan berterima kasih dapat kesempatan memakai dompet kerajinan kulit pari produksi Kartini Art. Selain modis, jahitannya bagus, rapi, dan bisa custom design. Terima kasih. Halo Sobat UMKM dimanapun berada, ini ada produk terbaru dari Arma Leather. Ini produknya dompet dari kulit ikan pari. Ini dompet cowok. Selain dompet cowok juga tersedia dompet wanita, juga ada tas, ada sepatu, juga ada ikat pinggang, juga ada gantungan kunci. Ini coba lihat, keren kan? Ini awet sekali teman-teman. Ini awet sekali. Yuk teman-teman, buruan beli produk dari UMKM Rembang.